biasa membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu terdapat dipersilakan dengan segala hormat. Kalau aku nanti meninggal dunia dalam perang ini, di mana tempatku ya Rasul? Nabi menjawab, engkau akan masuk surga. Mendengar kata surga itu, dia seolah-olah sudah melihat surga itu di depan matanya. Padahal yang jelas di depan itu musuh. Pedang yang berkilat, tombak yang begitu tajam, panah yang siap mencabi-cabi dadanya. Tapi dia seolah-olah tidak melihat itu. Maka dia pun maju ke medan perang dan akhirnya terbunuh. Apa yang membuat dia seperti itu? Keyakinannya. Dan apa yang diucapkan Rasulullah, bahwa kalau engkau meninggal dalam perang ini, engkau akan masuk surga. Sedikit pun dia tidak ragu dengan kata-kata itu. Maka dia mampu melakukan apa yang mungkin menurut orang lain itu sulit sekali untuk dikerjakan. Padahal kalau dia makan saja kurma yang ada di tangannya dulu kan bisa. 2-3 biji itu gak butuh 1 jam Bapak Ibu. Paling beberapa menit selesai makan baru berat. Tapi bagi orang yang yakin bahwa dia akan masuk, memakan kurma 3 biji itu terlalu menghabiskan waktu. Inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran sifat salah satu di antara sifat manusia. Ada namanya sabiqun bil khairat. Orang yang selalu memiliki gairah, semangat dan keinginan untuk mengejar-ngejar kebaikan. Orang seperti ini biasanya pantang bagi mereka melepaskan kesempatan. Mereka tidak mau buang-buang waktu. Sedikit waktu itu betul-betul dihargai. Memposisikan waktu persis seperti yang dikatakan oleh orang Arab, waktu lebih berharga daripada emas. Kalau kita kehilangan emas hari ini, kita masih bisa mencari emas-emas yang lain. Tidak ada di Riau, kalau mau lebih berat pindah ke Jawa Tengah. Itu di situ emas banyak itu. Nggak perlu repot-repot mencari. Tapi kalau kita kehilangan waktu hari ini, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Sebab itu bersyukur kepada Allah kalau sampai malam ini semangat kita masih ada. Walaupun sudah mulai berpindah-pindah masjid untuk mencari suasana baru, nggak ada masalah. Mudah-mudahan setiap langkah kita itu mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang membuat manusia itu bisa memiliki semangat dalam beramal, namanya khauf. Khauf itu artinya takut terhadap apa yang akan terjadi dan takut terhadap apa yang sudah dilalui. Kata Nabi, al-mu'min baina mukhafatain. Orang beriman itu berada di antara 2 rasa takut. Takut dengan usianya yang sudah lalu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan takut dengan usia yang bersisa, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah berpuasa Ibu Bapak sampai hari ini, itu mungkin sudah 39 kali. Tapi saya belum pernah mendengar dan menerima secari kertas pun atau mungkin sebentuk pesan bahwa Mas Riyadi, kamu sudah terlalu lama ini berpuasa dan nilaimu sangat baik. Kalau begitu Allah katakan dengan jelas, maka kita tenang. Tapi sampai hari ini belum ada. Semuanya senyap saja. Doa kita katanya dikabul. Pernah mendengar Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Baik, ada? Enggak pernah ada jawaban. Karena itu kita mesti khawatir. Nah yang kedua yang tersisa kata Nabi, apakah nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah? Saya mendoakan yang hadir ini semuanya husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang membuat manusia bisa bersemangat dalam beramal, itu namanya roja. Roja itu Ibu Bapak harapan. Orang kalau punya harapan tinggi, maka dia bisa melakukan apapun yang tidak dilakukan orang lain. Kalau ada orang sakit, kata mbah dukunnya, Bapak tidak bisa diobati kecuali mandi dengan air khasiat 7 muaro.
salmon. Mandi dengan air kasih 7 muara Sungai Siak, muara mana lagi Pak? Padang. Muara Bungo, muara Bungo, muara Sitingkai, dan muara Pajar. Kalau muara Pajar nggak ada airnya Pak. Dia akan cari. Kalau dia masih punya harapan untuk sembuh. Tapi kalau orang tak lagi punya harapan, dionggok obat di depan matanya, nggak dikonsumsinya itu Bapak. Nggak usah lagi, biarkan saja Bapak mati. Nanti kalau mati tinggal bungkus campakkan ke sungai itu nggak punya harapan. Maka semakin tinggi harapan kita, semakin kuat kita berbuat. Orang punya harapan diterima oleh calon mertuanya. Kira-kira gigi apa tidak? Gigi bolak-balik, padahal jaraknya begitu jauh. Kadang-kadang membawa buah yang tidak ada di zamannya demi menyenangkan hati orang calon mertua ini, karena dia punya harapan. Tapi kalau sudah tidak punya harapan, begitu bertemu, kau siapa? Mau melamar putriku? No, tidak. Aku tidak akan menerimamu sebagai menantu. Kalau sudah begitu kalimatnya, maka berhentilah kaki, patahlah hati, dan tidak ada lagi gairah sama sekali untuk melakukan apapun. Telepon tidak lagi dihidupkan, SMS biasa-biasanya yang bak hujan terkirim turun dari langit nggak lagi dikirimkan. Orang akan berhenti berbuat ketika kita memiliki harapan. Nah pertanyaannya, apa harapan kita masuk dalam bulan Ramadan ini? Saya nanya Bapak Ibu, apa harapan kita masuk dalam bulan Ramadan ini? Berikan kesehatan, ampunan, bisa beribadah, Dapat makan ayam, begitu. Mendapatkan keampunan. Kalau itu yang menjadi cita-cita, maka segala amal yang mendatangkan keampunan pasti dilakukan. Kami ingin Allah memberikan rahmat. Nah, bagaimana cara mendapat rahmat? Pasti itu yang dilakukan. Kami ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, maka di malam terakhir Ramadan dia akan gigih. Artinya harapan itu akan mempengaruhi setiap orang berbeda. Maka tanamkan harapan yang besar dalam hati kita di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, Engkau katanya memberikan pengampunan, ampuni kami ya Allah. Engkau katanya meluaskan rahmat, rahmati kami. Katanya Engkau membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Masukkan kami ke surga dan jauhkan kami dari neraka. Itu menjadi harapan yang harus selalu kita tanamkan ketika memasuki bulan-bulan seperti ini. Kemudian yang keempat, yang membuat manusia bisa gigih beramal, namanya hub. Apa itu hub? Cinta. Cinta itu ternyata adalah perbuatan. Orang kalau sudah cinta namanya, tak ada jarak yang jauh, tidak ada panas terik, tidak ada tempat yang tinggi. Makanya kalau sudah cinta, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas kuseberangi. Memang benar begitu? Iya. Jangankan cinta dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, kesukaan saja itu bisa mempengaruhi. Ketika Agim dulu sedang pemilihan-pemilihannya menjadi salah satu di antara penceramah paling digemari di Indonesia, terutama kaum ibu, ada yang terbang dari Kalimantan hanya menengok wajah Agim di Jakarta, dan itu sudah puas. Nggak perlu mendengar suaranya, nggak perlu mendengar isi ceramahnya, nampak wajahnya saja itu sudah puas. Walaupun harus terbang dari Jakarta, dari Kalimantan ke Jakarta. Apa yang membuatnya? Rasa. Maka karena itu kalau cinta ini bisa merubah segala-galanya, merubah yang terasa panas menjadi dingin, yang tidak enak menjadi enak, sampai-sampai ada istilah bila cinta sudah melekat. Apa sambungnya Pak? Hah? Bila cinta sudah melekat, batu bata rasa coklat. Orang sedang pacaran itu diletakkan batu bata di depannya, suruh jilat.
Rasa apa? Coklat kan? Iya, rasa coklat. Kalau yang di depannya itu orang yang dia cintai, tapi coba kasih coklat, tak ada siapa-siapa di depan dia sendiri. Rasa coklat atau batu bata? Batu bata katanya. Maka karena itu, cinta itu sangat berpotensi membuat orang bergerak dengan gigih dan bergerak dengan cepat. Hadirin yang dirahmati, di penghujung tausiah kita ini saya sampaikan sebuah kisah, tapi versinya banyak. Nanti kita boleh mencarinya dan membacanya. Kalau sekiranya ada, silakan saja diambil, tapi lebih kurang sama. Di masa Nabi ada seorang sahabat, fisiknya pendek, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting, giginya jarang-jarang, telapak kakinya lebar. Kira-kira modelnya seperti apa itu? Intinya kurang ganteng. Kalau tidak kita katakan jelek. Sampai-sampai orang-orang yang berada di Madinah alergi dengan sahabat ini, hingga mereka mewanti-wanti, jangan sampai si bulan ini masuk ke rumah kalian karena dia membawa sial. Cuma walaupun fisiknya begitu, dia takwa, rajin beramal ibadah, selalu ikut dalam majelis Rasulullah. Satu hari Nabi bertanya kepadanya sambil memegang tangannya, apakah engkau ingin menikah? Beliau senyum-senyum. Lalu beliau jawab, soal ingin itu ingin ya Rasulullah, tapi kira-kira siapa yang mau dengan saya? Jangankan menerima saya sebagai menantu, masuk saja saya ke rumah mereka tak mau. Maka beliau pikir mungkin Nabi bergurau. Hari kedua, Nabi juga bertanya hal yang sama, apakah kau ingin menikah? Jawabannya sama. Hari ketiga Nabi lebih serius, apakah kau ingin menikah? Menikah itu mau. Kalau memang kau mau, ayo. Maka dibawalah dia kepada seorang sahabat yang memiliki anak perempuan. Ketika sampai di rumah itu, disampaikanlah hanya Assalamualaikum. Orang dulu kalau sudah mendengar Assalamualaikum itu luar biasa. Lalu disampaikan pesan Nabi kepadanya bahwa Nabi Muhammad melamar anak perempuan. Begitu senangnya tuan rumah, anaknya dilamar Nabi. Beliau sudah membayangkan di dalam rumah itu akan ada utusan Allah, cahaya agama akan hidup, kebahagiaan di akhirat sudah nampak di depan mata. Tapi dia lupa bertanya, untuk siapa? Dijawabnya, untuk saya. Begitu beliau menyebut untuk saya, tuan rumahnya langsung berubah. Kalau begitu katanya saya rapatkan dulu dengan istri saya di rapat paripurna. Di belakang istrinya sudah berseru, bagaimana mungkin? Nama sahabat itu Julaibib. Bagaimana mungkin anak perempuan kita dinikahkan dengan Julaibib? Apa kata dunia? Tapi ternyata dialog itu terdengar oleh anak beliau yang perempuan, sedikit itu berada di dalam. Akhirnya beliau keluar dan berkata kepada orang tuanya, apakah kalian menolak pinangan Rasulullah? Begitu pula orang dulu itu Bapak, kalau sudah Nabi yang minang, walaupun bukan untuk dia, untuk laki-laki yang paling jelek di tempat itu, tapi dia melihat bukan soal fisik, melainkan pilihan Rasulullah. Kesimpulannya, dia pun akhirnya menikah. Dibuatlah undangan, disebarkan kemana-mana, diundang siapa-siapa yang perlu penyanyi-penyanyi yang kira-kira bisa menghibur, Dian Bustami. Selesai menikah, beliau pun mulai berkeluarga seperti biasa. Datang panggilan Rasulullah untuk berperang. Ada dua pilihan, bertahan dengan istri yang baru didapat atau pergi berperang. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi berperang. Dalam perang itu beliau tewas, meninggal dunia. Ada yang mengatakan ketika sudah selesai perang, Nabi minta semua data sahabat yang wafat di medan perang itu. Tapi begitu lihat Julaibib tidak ada. Cuma Nabi tidak melihat dia. Maka Nabi konfirmasi kepada sahabat, apakah kalian sudah memeriksa semua korban? Sudah ya Rasulullah. Benar sudah? Sudah ya Rasulullah. Tapi aku kehilangan seseorang, kata Nabi. Siapa? Julaibib. Rupanya sahabat-sahabat yang lain
begitu remehnya beliau. Tapi ketika Nabi kemudian diperiksa dan ternyata memang benar beliau sudah meninggal dunia dalam kondisi berlumuran darah. Kabarnya ketika itu Nabi langsung memalingkan wajahnya dan kemudian tersenyum. Sahabat bertanya, kenapa engkau memalingkan wajah dari jasad Julaibib dan kemudian tersenyum? Kata Nabi, aku malu melihat bidadari-bidadari sampai tersingkap betis mereka untuk ingin dipinang oleh Julaibib. Apa yang membuat dia lebih memilih meninggal dunia daripada bertahan dengan istri yang baru menikahi? Tak lain adalah cinta. Karena itu orang beriman, bukan cinta itu bukan soal antara hubungan laki-laki perempuan saja, tapi cinta orang beriman itu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman memiliki rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam. Karena itu agama kita mungkin kita tidak rajin, tapi jangan disentuh, jangan diotak-atik, jangan dihina. Kita berani mati kalau sudah agama kita atau Tuhan kita dilecehkan. Itu tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua